Ini adalah report dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, ya, the US State Department. 2024 Trafficking in Person Report Malaysia, ya. Laporan tentang tindak pidana perdagangan manusia negara Malaysia tahun 2024, ya. Nah, negara Amerika Serikat ini sedang mengawasi negara kamu. Dan negara kamu mereka masukkan ke dalam level 2. Ya, menurut mereka ada beberapa level. Level 1 adalah yang terbaik. Negara yang tidak ada masalah perdagangan manusia. Level 2 adalah negara yang teruk sangat. Ya. Ada upaya-upaya untuk melindungi pekerja migran, tapi tak cukup baik. Level 3 paling teruk, ya. Dan Malaysia pernah menempati level 3 yang paling teruk di tahun, kalau saya tak silap, tahun 2021 sampai dengan 2022. Ya. Jadi kondisi di negara kamu ini tentang tindak pidana perdagangan manusia masih banyak masalah. Ya. Masih banyak sindiket. Jika kau cakap masalah sindiket di sini, kau cakap sisi warga negara Indonesia kau lawak, karena kau tahu, ya, banyak warga Malaysia yang jadi member sindiket, terbabit dalam sindiket, termasuk penguat kuasa, ya, oknum-oknum penguat kuasa di negara kamu. Karena sindiket itu adalah mafia, ya. Jadi kenapa begitu teruk masalah imigran gelap di negara kamu? Karena banyak orang-orang yang terbabit. Dan mereka semua menikmati aliran uangnya, ya, ada cuan di situ, ya, ada kaki tangan kerajaan yang kecil-kecil yang ada di bawah. Mereka terima duit melalui counter setting di lapangan terbang dan di pelabuhan feri, menerima suap, rasuah, ya, dan ada oknum-oknum polis yang selalu melakukan pemberhentian atau spot check. Orang-orang yang dianggap orang asing akan dimintain ada IC atau tak ada IC, ya, ada paspor atau tak ada paspor. Bila orang-orang ini dokumennya bermasalah, boleh polis ini, oknum polis ini yang korup ini, dia boleh meminta ugutan. Bagi saya 100 ringgit, 200 ringgit, macam itu, ya. Ini bukan rahasia di negara kamu, ya. Semua orang asing, pekerja asing tahu pasal ini di negara kamu. Bukan lagi berita, ya. Sungguh lawak kalian membesar-besarkan masalah ugutan, ya, yang terjadi di negara kami di Indonesia kepada warga negara kamu saat mereka menonton konser di Jakarta baru-baru ini, ya. Mereka kena ugutan, lalu kau viralkan. Sementara di negara kamu sendiri, masalah ini polis mengugut orang-orang asing ini bukan berita lagi, ya. Ini sudah jadi rahasia umum, orang-orang sudah tahu, apalagi orang yang pernah bekerja di negara kamu, ya. Jadi kalau kau nak marah-marah masalah imigran gelap, tengok warga negara kamu sendiri yang menggunakan imigran gelap jadi pekerja siapa? Warga negara Malaysia. Majikan-majikan itu warga negara Malaysia, tokek-tokek di kilang, di restoran, ya. Yang jadi bibi, ya, bibi itu kerjanya di mana? Di orang-orang Malaysia, ya. Lalu mereka juga memerlukan tempat tinggal, kamar atau bilik kalau dalam bahasa kamu, dalam bahasa kita kamar tidur, ya. Memerlukan tilam, tempat tidur, ya. Siapa yang menyediakan itu semua? Warga Malaysia, warga negara kamu. Mereka sewakan bilik, sewakan rumah dan lain-lain, ya. Jadi kalau korang selalu menyalahkan orang asing, kalian lawak, ya. Dan kami sudah penat melihat drama dan sinetron kalian macam ini sampai bila-bila masa, ya. Karena kalian selalu menyangkali diri dan tidak mau mengakui kesalahan. Yang menyewakan rumah, warga negara Malaysia. Yang membagi pekerjaan kepada para pendatang asing tanpa izin adalah warga negara Malaysia yang jadi majikan, ya. Lalu kaki tangan kerajaan yang seharusnya menjadi penguat kuasa, mengawal sempadan kamu, mengawal semua pintu-pintu perbatasan kamu, pintu masuk Malaysia,
Itu yang menerima suap, uang rasuah adalah warga negara kamu juga, kaki tangan kerajaan kamu juga. Ya. Macam mana korang nak cakap hanya orang-orang asing yang dipersalahkan? Ya. Jadi sangat lawak. Ya. Dan harap kena ingat, yang memasukkan pekerja-pekerja asing ke negara kamu, mereka datang dengan visa, itu adalah pemerintah kamu. Kalau nak marah, marahlah pada Perdana Menteri kamu yang dulu sampai sekarang. Ya, mereka lah yang import pekerja-pekerja asing itu, tak kira-kira jumlahnya. Ya, jika kalian merasa Malaysia bukan Malaysia lagi, nak cakap dengan Perdana Menteri kamu itu. Ya, jangan meroyan marah-marah kepada orang asing. Anda salah tempat, salah lokasi. Oke? Biasakan untuk mengakui kesalahan sendiri, tak payah salahkan orang asing. Ya, jenayah berat, taruhan nyawanya, nggak ada. Di negara lain imigran gelap nggak ada yang ditembak-tembakin kayak di negara kamu, biadab. Ya, tak ada rasa pri kemanusiaan. Di USA tak ada macam ini. Di Italia tak ada macam ini. Ya, di Jepang tak ada macam ini, tak ada tembak-tembak. Tiongkok pun ketika mereka berseteru dengan nelayan-nelayan Filipina di Laut Cina Selatan, ya, kapal Coast Guard mereka menggunakan water cannon. Mereka tak gunakan live bullets, ya. Mereka tak gunakan peluru hidup. Tak sembarangan menembakkan senjata api dan menimbulkan korban jiwa, mangsa, ya. Macam kamu yang lakukan kepada warga negara kami, ya. Dan kalian nak kena ingat, jika kalian melakukan ini kepada warga negara kami, kalian kena ingat, warga negara kalian banyak menceroboh ke negara kami, mencuri ikan, menyelundupkan benda-benda haram. Bila penguat kuasa negara kami mencurigai, menghentikan, dan kalian tak indahkan, tak dengarkan amaran-amaran, ya, siap-siap untuk ditindak secara hukum dan keras. Jangan salahkan Indonesia kalau kami menerapkan apa yang kami terapkan, apa yang kau terapkan kepada warga negara kami. Ya, kau boleh tembak, kami juga boleh tembak. Kau punya senjata, kami juga punya senjata. Macam itu. Ya, jadi tolong jangan arogan, jangan semena-mena. Saya harap ini adalah yang terakhir kalinya. Kami berharap ini adalah yang terakhir kalinya. Dan kami berharap semua siasatan dilakukan dengan transparan. Tak ada yang direkayasa, tak ada yang ditutup-tutupi. Oke, terima kasih. Merasa konten ini bermanfaat, bagikan. Posting ulang komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow.